diberikan cepat oleh Allah pengetahuannya, maka kaidah pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Ada satu teori yang disampaikan oleh para ulama, terambil dari Saripati Al-Quran. Dan kalau sudah ada dalam Al-Quran, ini sudah bukan teori lagi, tapi sudah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan proses belajar mengajar, dan seringkali ini ditanyakan, bagaimana supaya dalam belajar ilmu itu bisa cepat diraih, mudah didapatkan, dan bahkan ringan diterima sampai dengan diamalkan. Teorinya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 282. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran, posisinya sebelah kiri, dari atas sampai dengan bawah, satu halaman penuh. Anda bisa lihat nanti di ujung ayatnya. Ada kalimat di ayat itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tolong garis bawahi betul kalimat ini dan jadikan sebagai manhaj pengajaran baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita yang tengah belajar. Lihat rumus Qur'annya. Wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimukumullah. Dengan takwa itu, maka Allah akan berkenan mengajarkan pada kita pengetahuan. Jadi, Quran punya pesan, tingkatkan takwa kepada Allah, pengetahuan akan diajarkan. Di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, terkait dengan pengetahuan. Kedua, terkait dengan kalimat takwa. Sebelum kita mulai bahasan kita. Pengetahuan itu sifatnya umum. Sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensinya pada kita. Bahkan para nabi diajarkan langsung. Dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf ya. Perhatikan kalimatnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam alaihissalam, bahkan sebelum diturunkan ke bumi, semua bentuk pengetahuan, semuanya. Di setiap bekal Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah, ya, beraktivitas di muka bumi, itu semua bekal penunjang pengetahuannya sudah diberikan oleh Allah. Ingat, Adam alaihissalam itu manusia dan beliau nabi. Kita manusia, bukan nabi. Tapi kita disebut oleh Al-Quran sebagai generasi Adam, anak cucunya Adam. Disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Dan di Al-A'raf ayat ke-26, juga di ayat 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bani Adam. Artinya apa? Karena kita sama-sama manusia dengan Nabi Adam, tapi kita bukan Nabi, maka kita pun mendapatkan bagian potensi pengetahuan yang sama. Hanya bedanya, Allah menanamkan potensinya pada kita, Nabi Adam diajarkan langsung. Karena itulah, tidak ada manusia yang kalimat ini, tidak ada manusia yang bodoh. Bahkan penelitian terakhir dari para pakar menunjukkan 90% otak manusia itu cerdas. Tidak ada yang bodoh. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius, jangan sombong dulu karena baru 5% itu. Ya. Dan 5%-nya error. Ya. Kalau tidak digunakan dengan baik. Jadi kalau disebut bodoh atau kurang berkembang, jangan pesimis karena itu cuma 5%. 90%-nya masih bisa cerdas, 5% yang lain masih bisa jenius bahkan. Dulu Einstein disebut bodoh, idiot bahkan oleh gurunya. Ya, tapi dia mengembangkan sisi yang lainnya, mau belajar dan belajar dari ini yang paling menarik. Ya, dari khazanah pengetahuan Islam, buku-buku orang Islam sebelumnya dibaca pada pelajaran yang sama dan berkembang. Belajar pada non-muslim diajarkan langsung oleh gurunya nggak mengerti, baca buku orang Islam, orangnya sudah nggak ada bisa paham gitu kan. Itu cukup menarik. Nah, bagaimana bisa menghasilkan seperti itu? Karya-karya yang abadi sampai dengan sekarang. Bahkan tidak sedikit karya-karya ilmiah yang tidak berbicara tentang proses ibadah. Ada kedokteran, ada astronomi, ada matematika. Itu konsep dasarnya orang Islam, abadi sampai sekarang. Bagaimana bisa menghasilkan yang seperti itu? Lihat kalimatnya, tidak sekedar dengan belajar saja. Kalau cuma Anda belajar, jangankan Anda, non-muslim pun bisa melakukan itu. Orang yang belum beriman pun bisa mengerjakan itu. Terbuka bagi kita untuk belajar, keluarkan potensinya. Tapi kalau Anda ingin akselerasi, lebih cepat mendapatkan pengetahuannya, karena pengetahuan itu hak milik Allah.
Ya, kita itu cuma ikhtiar, terserah Allah dikasih atau tidak. Ya, itu cuma punya Allah. Makanya di Quran, redaksi pengetahuan itu menggunakan redaksi diberi redaksinya. Di Allah yang berikan. Baik, Quran surah ke-58 ayat 11. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau disampaikan pada Anda luaskan majlis, share. Bahkan kalau sudah masuk ke dalam majlis masih ada space-nya, luaskan supaya orang lain bisa menikmatinya. Ya, terkait pengetahuan di ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jika Anda ingin diberikan cepat oleh Allah pengetahuannya, maka kaidah pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari ahli dunia, bukankah Anda mendekatinya dulu? Setelah Anda lebih dekat dengannya, lebih mudah mendapatkan pemberian darinya. Maka ketika ada statement di Quran yang punya ilmu itu Allah, sehingga disebut alim, wa huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul alim. Kenapa enggak kita dekati Allahnya? Anda dekati Allah, begitu Anda dekati Allah, Masya Allah, maka pengetahuan termudah didapatkan. Nah, cara mendekatinya itu yang disebut dengan takwa. Karena itu manhaj pada ulama dulu dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an sampai ke tabi'in, ulama-ulama saleh, itu mereka sebelum belajar meningkatkan takwa dulu, Pak. Latih dulu salatnya sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dari kecil belajar salat dulu karena Nabi wasiatkan itu. Anak usia 7 tahun sudah mulai dia salat, dekati baligh, sudah 10 tahun enggak mau salat, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti supaya dibangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah mudah, ya. Setelah itu mulai menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, kalau sudah dua ini hadir, sudah mulai dekat dengan Allah, salat sudah bagus, sudah Quran mulai bahkan menghafal, itu ilmu lainnya akan terbuka dan dengan sangat mudahnya. Sangat mudah, ya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan. Seperti contoh begini. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. Siapa orang paling takwa di muka bumi? Halo? Ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ini Nabi luar biasa, sudah dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, dan Masya Allah luar biasanya masih mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ya. Masih mau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal cuma sholat sunnah. Masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali dalam sehari, ya. Kata beliau, saya terbiasa beristighfar kepada Allah, ya, 70 kali dalam sehari sampai dengan 100 kalinya. Ini seorang nabi, takwanya luar biasa. Makanya ketika wahyu pertama diturunkan, beliau ingin berikhtiar dengan kemampuannya, ingin cepat mengingat, menghafalkannya, ya. Biasanya kalau orang ingin cepat mengingat, menghafalkan, akan diiringi dengan pengucapan juga yang cepat, ya. Ini biasa, silahkan para penghafal Quran pemula itu kalau ingin cepat-cepat hafal, maka biasanya dia cepat mengulang tuh. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi, begitu, demikian, ya. Sehingga kadang kalau terlampau cepat, maaf, makhrajnya juga bisa keliru, makna bisa bergeser, gitu kan? Tapi menariknya bukan itu. Ketika Nabi berusaha, berikhtiar dengan potensinya ingin mendapatkan pengetahuan itu, tiba-tiba turun ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk berikhtiar cepat mendapatkan Qur'annya, untuk kau hafalkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing untuk dibacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ya. Jadi kamu pun berikhtiar, tapi tidak selelah yang lainnya. Biarkan kami yang tanamkan, kamu tinggal ikuti bacaannya. Maka Masya Allah, ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan buka jalan lebih mudah. Itulah yang menjadikan nanti sekarang sudah ada metode-metode hafalan Quran dengan takwa, tidak hanya dengan ikhtiar menghafal. Ya, sekarang marak Pak, ada metode menghafal Quran yang 30 hari. Kami perhatikan ada yang berhasil dalam 20 hari, 25 hari, 27 hari. Bahkan sebagian di Timur Tengah ada yang dapat dalam 3 hari. Masya Allah. Jadi Anda tingkatkan takwa kepada Allah, ikhtiar Anda tidak terlampau sulit. Maka itu saya memberikan pesan di awal kajian ini, karena saya lihat juga ada teman-teman yang baru bergabung untuk saat ini. Mulailah tidak cukup dengan belajar itu, mengoptimalkan potensi kepintaran kita,
Tapi bedanya muslim dengan yang belum beriman itu, dia akan iringi dengan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah selalu untuk meningkatkan salat Anda, kemudian bacaan Al-Quran Anda, jaga keikhlasan dan jauhi maksiat. Kalau sudah seperti itu, insya Allah pintu-pintu kemudahan untuk belajar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dimudahkan dalam belajar insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, tapi kita harus maksimalkan dulu ya.